Berikut ini informasi tentang update perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Siapa yang berbohong antara Yosef dan Yoris di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, ada apa sebenarnya? Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sepertinya semakin mengerucut kepada terjadinya dua kubu, yakni kubu Yosef dan kubu Yoris dan Danu. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut, nyatanya telah merenggangkan hubungan ayah dan anak yakni Yosef dan Yoris, yang membuat kedua kubu melalui kuasa hukumnya seperti saling melakukan serangan satu sama lain. Kondisi ini akhirnya memunculkan pertanyaan siapa yang berbohong antara Yosef dan Yoris, khususnya soal sosok Banpol dan keberadaan mereka di TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Saling melempar serangan di antara kedua kubu membuat pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak berkutat di antara tiga saksi utama yakni Yosef, Yoris, dan Danu. Terbentuknya dua kubu antara Yosef dan Yoris dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, dimulai ketika saksi utama Danu, yang juga kerabat korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu, menyebut soal sosok Banpol. Danu menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pagi, atau sehari setelah kejadian pembunuh ibu dan anak di Subang, dia disuruh sosok Banpol masuk ke TKP dan disuruh menguras bak mandi. Keterangan Danu tersebut direspon oleh kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, bahwa apa yang dilakukan Danu dan Banpol dinilai melanggar KUHP pasal 221 karena menerobos TKP yang masih dipasangi garis polisi. Bahkan, Rohman menilai soal Banpol itu hanya rekayasa Danu, karena selama mendampingi pemeriksaan Yosef hingga 15 kali, dari awal tidak pernah muncul tentang sosok Banpol di BAP. Yoris kemudian memberikan keterangan saat diwawancarai Tiffen News bahwa sosok Banpol itu benar adanya. Bahkan dia membongkar sosok Banpol tersebut bernama Uci dan biasa bekerja di kantor Polsek Jalan Cagak, Subang. Bahkan kemudian melalui kuasa hukumnya, Ahmad Taufan, mereka menyerang balik bahwa di hari yang sama saat Danu masuk TKP bersama Banpol pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, Yosef ditemani adiknya Mulyana juga masuk ke TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore. Ahmad Taufan juga menyebutkan bahwa ada barang yang dibawa Yosef dari TKP. Sehari kemudian, kubu Yosef melakukan klarifikasi baik oleh Rohman Hidayat maupun oleh Mulyana. Mereka mengatakan bahwa kedatangan mereka ke TKP atas permintaan pihak kepolisian soal kucing milik Amel dan mobil Yaris milik Amel yang tidak terkunci. Bahkan, menurut Mulyana, saat Yosef dan dirinya berada di TKP bersama para petugas kepolisian, Yoris juga ada bersama mereka. Menurut Mulyana dan Rohman Hidayat, barang yang dibawa dari TKP adalah kucing, paket kiriman untuk Amel yang berada di garasi, serta mobil Yaris milik almarhum Amel. Barang-barang tersebut bahkan dibawa oleh Yoris. Hari ini, Selasa tanggal 16 November tahun 2021, giliran kuasa hukum Yoris dan Danu, Ahmad Taufan, yang melakukan serangan balik dengan mengklarifikasi soal keberadaan Yoris di TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Menurutnya, bahwa pada tanggal 19 Agustus Yoris diminta datang ke Polsek Jalan Caga untuk diminta keterangan, hingga selesai jam 4 sore. Pada saat selesai diambil keterangan, Yoris diminta untuk ke TKP untuk ambil mobil Yaris milik Amel, yang katanya tidak terkunci, papar Ahmad Taufan. Ahmad Taufan menambahkan, saat itu yang hadir adalah Yosef, Mulyana, Arif keponakan Yosef yang juga seorang polisi. Sesampainya ke TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, sudah ada Pariswan Polsek Jalan Cagak, dan Kanit Taryono dari Polres Subang. Yoris diminta mengamankan mobil Yaris milik Amel, karena tidak terkunci dan dikhawatirkan ada yang hilang. Yoris juga disuruh mengamankan paket milik Amel. Semua ada di garasi TKP, dan ada petugas bawa kucing Amel dari dalam TKP, dan beberapa saat Pak Yosef akan masuk lewat pintu belakang. Pak Mulyana melarangnya, tapi Pak Yosef maksa masuk seperti ingin membawa suatu barang, ujar Ahmad Taufan. Menurutnya, Yoris sangat yakin Yosef dan Mulyana masuk TKP lewat pintu belakang dan petugas dari pintu depan dengan bawa kucing. Bukan cuma kucing yang dibawa keluar TKP, Pak Yosef bawa full golf dan diserahkan kepada Yoris dan Yoris terima saja tanpa kecurigaan apapun, paparnya. Keesokan harinya, Yoris menceritakan kepada istrinya, Yanti, dan mereka sepakat berinisiatif menyerahkan full golf tersebut ke pihak kepolisian, yang saat itu diterima Pak Asep dari Polsek Jalan Cagak. Menurut Ahmad Taufan dari pengakuan Yoris, saat itu tidak ada polisi yang tahu bahwa Yosef masuk ke dalam TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang melalui pintu belakang. Yoris juga menceritakan kepada pihak keluarga tentang kepergian dia ke TKP bersama Yosef.
Yoris menceritakan bahwa sepulang dari TKP, Yosef seperti kesambet karena menyebut-nyebut nama Amel. Setelah maghrib, Yosef dan Yoris datang ke rumah kakaknya almarhum Tuti Suhartini yakni Walilis, dan mendengar Yosef sakit di kepala dan menyebut-nyebut nama Amel. Waktu itu Yosef bertanya kepada Yoris soal full golf, namun kemudian keburu diajak Mulyana untuk pergi ke gurunya guna mengobati sakit yang diderita Yosef. Ahmad Taufan juga menceritakan istri Yoris yakni Yanti, dia pernah menceritakan soal mobil Yaris yang diamankan ke penyidik saat itu yakni Pak Husen, tapi tidak dimasukkan ke BAP. Menurut keterangannya hal itu dialukan sebagai kunci jika Pak Mulyana mengelak. Yoris pun menceritakan soal Kanit Taryono yang menyuruhnya untuk mengambil mobil Yaris kepada Kapolres Subang. Saat itu Kapolres Subang kaget dan syok mendengarnya. Kejanggalan menurut kami, kenapa mobil atau barang-barang yang diambil dari TKP diperintahkan diamankan ke Yoris sebelum diambil lagi, ujarnya. Itu kejanggalan, kami berharap penyidik benar-benar profesional memeriksa kejadian Anik sebenar-benarnya, ujarnya menambahkan. Gimana menurut kalian?